Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mun Setiawan. Oke, hari ini kita akan mencoba membahas rute layanan jaringan yang ada di sekolah atau routing jaringan yang ada di sekolah dengan Cisco Packet Tracer. Oke, kita langsung saja dibuka Cisco Packet Tracer-nya. Nah, seperti ini. Dalam layanan jaringan, kita ibaratkan mau merutukan jaringan lab komputer. Di sekolah ini lab komputernya ada 4. Kita ibaratkan saja dalam satu lab itu ada 2 klien. Kita buat dulu untuk kliennya sebanyak 8 PC. Kemudian untuk menghubungkan klien ini tentunya kita membutuhkan switch. Kita gunakan switch yang ini ya. Kemudian setelah itu kita membutuhkan satu router untuk merutukan alur jaringannya. Kita pakai yang generik saja. Kemudian satu buah DSL. Ini port-to-port internetnya. Kemudian cloud. Dan tentunya satu buah server. Oke, setelah infrastrukturnya terbuat, kita koneksikan menggunakan kabel. Kita kabel straight dari PC menuju switch. Lakukan langkah selanjutnya sama. Kemudian selanjutnya kita sambungkan switch menuju router. Tapi router yang di sini masih baru memiliki 2 port. Kita tambahkan port saja. Kita matikan dulu powernya. Kita tambahkan yang port CFP 1, 2, 3. Oke, nyalakan kembali powernya. Di close saja. Koneksikan dengan kabel straight dari switch pertama menuju pos Ethernet 00, kemudian yang kedua menuju pos Ethernet 10, yang ketiga menuju port Ethernet 60, selanjutnya menuju ke 70. Nah, untuk port 80 kita masukkan atau koneksikan menuju DSL modem ke port 1. Setelah itu kalau dari DSL modem menuju cloud itu menggunakan kabel PON dari port 0 menuju modem 4. Selanjutnya dari cloud Ethernet 6 menuju pos Ethernet. Nah, ini topologinya sudah terbuat. Kita ibaratkan ini adalah lab 1, lab 2, lab 3, dan lab 4. Oke, untuk IP-nya server itu kita atau router kita kasih 192.168.10.1. Kemudian untuk lab 1 kita kasih 192.168.1.1. Untuk lab 2 192.168.2.1. Untuk lab 3 192.168.3.1. Untuk lab 4 192.168.4.1. Jadi di sini kita mempunyai 5 jaringan. Ini 1, 2, 3, 4, dan 10. Setelah topologinya terbuat seperti ini, kita lanjut konfigurasi saja. Tetapi kita pastikan dulu kabel yang akan kita konfigurasi itu kita udah ketahui, yaitu yang lab 1 ini EVA 00,
ini FA10, ini FA60, ini FA70, ini FA80. Kita masuk ke router untuk konfigurasinya di CLI. Ketika no, ini posisinya untuk lab 1. No, enter, kemudian enter, kemudian enable konfigurasi terminal. Setelah itu kita konfigurasi kabelnya, yaitu INT FA00, enter. Selanjutnya kita kasih jalur DHCP untuk IP-nya, IP DHCP full. Kita ibaratkan ini ruang lab 1. Kemudian kita kasih networknya, network 192.168.1.0, netmasknya 255.255.0, enter. Kemudian default routernya atau gateway dengan mengetikkan sintak default strip router 192.168.1.1, enter. Kemudian kita kasih DNS servernya, DNS strip server, kita pakai DNS yang Google saja, enter. Kemudian exit, enter, Ctrl C, enter, ketikkan write. Nah, building konfigurasinya sudah oke. Ini kita konfigurasi baru yang untuk lab 1. Setelah itu ke config, kita cari FA00, nyalakan port statusnya, kemudian masukkan IP gateway-nya atau IP utamanya, default routernya 192.168.1.1. Ini router yang lab 1 pelan-pelan akan tersambung dengan warna hijau. Untuk selanjutnya kita konfigurasi lagi untuk lab 2, lab 3, dan lab 4. Untuk lab 2 posisi kabelnya itu ada di pos Ethernet 10. Kita kembali ke CLI, ketikkan exit dulu, kemudian INT FA1.0, enter. Kita kasih jalur IP DHCP, full. Ini ruang lab 2, enter. Network kasih netmask, default router, (2.1) DNS server sama, kemudian exit, kemudian Ctrl C, enter, write. Ini konfigurasi untuk lab 2. Kita nyalakan port statusnya 2.1. Nah, untuk lab 2 pelan-pelan nanti akan berwarna hijau setelah kita konfigurasi. Selanjutnya untuk lab 3 itu FA60, FA70. Kalau router menuju DSL adalah FA80. Kita kembali ke CLI, ketikkan exit, INT FA6.0, FA6.0, enter. Kita kasih IP DHCP. Ini untuk lab 3. Network 192.168.3.1, networknya 3.0, 255.255.255.0, enter. Default routernya 192.168.3.1. Ada kesalahan di sini, harusnya default bukan default. Kita ganti lagi. Enter. Nah, ini udah berhasil. Kemudian DNS servernya, enter. Kemudian exit, kemudian Ctrl C, enter, write.
sudah oke. Ini konfigurasi untuk lab 3, posisinya ada di FA60. Kita portnya nyalakan 192.168.3.1 untuk IP-nya. Kemudian yang lab 3 nanti akan berangsur-angsur warna hijau atau terhubung. Lanjut untuk lab 4, ada posisinya di kabel FA70. Kita masuk ke CLI, kemudian ketikkan exit INT FA7 garing 0 IP DHCP full R lab, ini ruangan lab 4, enter, kita kasih networknya 192.168.4.0, kasih netmask. Kemudian di port routernya 192.168.4.1, kemudian DNS servernya 8, kemudian exit, Ctrl C, write. Nah, kita kembali ke kabelnya FA70, nyalakan, masukkan IP-nya 4.1. Nah, kita close dulu terlebih dahulu. Nah, ini lab 1, lab 2, lab 3 dan 4 berangsur-angsur sudah terhubung dari router menuju klien. Setelah itu kita kasih IP dulu untuk seluruh klien ini dengan klik di PC-nya, pilih desktop, IP converter, pilih DHCP. Nanti dia pelan-pelan akan mendapatkan IP. Nah, ini untuk lab 1 1.2. Kemudian untuk PC keduanya silahkan dilakukan DHCP sama, nanti akan dapat IP otomatis 1.3. Untuk lab 2 kita kasih IP juga dapat 2.2. Kemudian PC keduanya di lab 2. Nah, sudah dapat IP. Untuk lab 3 sama juga. Lab 3-nya udah. Lab 4 sama prosesnya. Oke, sudah dapat. Ini PC yang terakhir. Nah, semuanya udah dapat IP DHCP. Logikanya dari router, jalur router ini menuju klien lab 1, lab 2, lab 3, dan 4 sudah terhubung. Kita untuk memastikan sudah terhubung atau belumnya, kita ping menggunakan surat. Contohnya dari sini, router menuju PC in process pilot. Kita coba sekali lagi. Successful. Pilot lagi, kita uji coba sekali lagi. Dari router menuju PC pilot, kita coba sekali lagi. Dari router menuju, sudah successful, seperti itu. Kita lihat kembali. Ini dari router sudah nyala menuju klien, kemudian kita setting dari router menuju server. Kemudian dengan cara kita kasih IP dulu di sini. Di port 8, kita cek dulu ini port di port 80. Kita buka ininya. Kemudian kita lihat port 80. Tadi IP kita nyalakan dulu, kasih IP 192.168.10.1. Kemudian kita close. Ini udah terhubung dari router menuju modem. Kemudian untuk servernya kita kasih IP juga 8.10.2 92.168.10.1, gateway-nya 8. Gateway-nya menuju router. Dan kita close, kita coba ping dari router menuju server. Masih pilot, kita setting dulu di portnya. Di config menuju DSL, di sini ada mode 4, kita mode 4 add. Kemudian close, kita ulangi lagi dari router menuju server.
Kita ulangi lagi. Sudah successful. Kemudian kita uji coba dari server menuju klien. Pilot. Nah, di sini satu lagi settingannya yaitu di router, pilih RIP, kita jaringannya deklarasikan dulu 192.168.10.0. Ini untuk jaringan. Oke, lalu klik add. Ini jaringan dari router menuju server. Kemudian 1.0 itu lab 1, 2.0 lab 2, 3.0 lab 3, 4.0 adalah lab 4. Nah, ini sudah 5 jaringan sudah kita masukkan ke RIP-nya. Apa itu RIP? Ini bahasannya ada di kelas 11. Oke, kita uji coba dari server menuju PC. Kita ulangi lagi. Sudah successful, teman-teman. Oke, itu aja. Jadi logikanya dari server menuju PC itu sudah nyala. Ini ada paket buat Pak Mirat. Terima kasih. Rp590.000.